Halo teman-teman, wah apa kabar teman-teman di rumah? Kak Riki sangat merindukan kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti kelas sekolah minggu di hari ini. Nah teman-teman di rumah, Kak Riki mau bercerita sedikit. Ketika Kak Riki ada di Gereja Baptis Indonesia Banjarmulia Lampung dan juga bersama dengan teman-teman adik-adik sekolah minggu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Banjarmulia Lampung, mereka sangat-sangat luar biasa. Mereka adik-adik jam 7 pagi sudah ada di gereja, di gedung gereja menunggu untuk tidak sabar bersekolah minggu dan mereka sangat berantusias nah adik-adik. Dan juga mereka sangat-sangat bersemangat tentunya. Nah, Kak Riki merindukan bahwa kita jangan mau kalah dong dengan teman-teman kita yang ada di desa adik-adik. Teman-teman di rumah, walaupun kita dalam keadaan yang masih online mengikuti kelas sekolah minggu, tetapi Kak Riki percaya bahwa kita semua akan didorong lebih semangat lagi untuk mengikuti kelas sekolah minggu seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik yang ada di Gereja Baptis Indonesia Banjarmulia Lampung. Nah, Kak Riki ada bersama-sama dengan mereka dan Kak Riki sangat bersyukur mereka sangat luar biasa anak-anak yang mau bertekun di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Kak Riki harapkan adik-adik atau teman-teman di rumah Gereja Baptis Indonesia TLCC akan menjadi berkat melalui teman-teman yang di rumah dan lebih semangat lagi tentunya untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Dan pastinya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua melalui kehidupan kita yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi mama papa kita dan bagi teman-teman kita tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, terima kasih Kak Riki yang sudah menyambut kita. Dan Kak Riki sedang melayani di Lampung ya. Senang bisa berjumpa dengan Kak Riki walaupun jauh. Nah adik-adik, kita ikut semangat ya. Kita ikut tetap semangat sama seperti anak-anak sekolah minggu yang di Lampung ya Kak Riki ya. Penuh semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kami hati seorang murid, sehingga kami mau belajar lebih lagi untuk mengenal apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu kami, guru-guru sekolah minggu kami, keluarga kami. Biarlah kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat di triwulan yang pertama tahun 2022. Nah, judul pelajaran hari ini, yuk kita buka ya. Kita buka buku murid kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama siapkan ya adik-adik ya. Pelajaran hari ini berjudul Murid yang Menyangkal Diri dari Kesombongan. Kita mau belajar sama-sama dari cerita pagi hari ini. Nah, hari ini kita sama-sama buka firman Tuhan dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-45. Adik-adik bisa baca di rumah di ayat Markus 10 ayat 35 sampai 45 ini. Nah, kita akan bahas bersama-sama adik-adik ya. Nah, pada suatu hari, datanglah murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Dia datang kepada Yesus, dia menghampiri Yesus dan dia bertanya adik-adik. Bertanya kepada Yesus, "Hai Yesus, aku mau bertanya kepadamu, boleh nggak engkau memberikan apa yang kita minta?" Rupanya Yakobus dan Yohanes punya satu permintaan khusus adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu inginkan supaya aku bisa perbuat untuk kamu?" Nah, kemudian di ayat selanjutnya mereka mengatakan apa adik-adik? "Tuhan Yesus, boleh nggak sih aku akan boleh menempati di tempat Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Sebelah kanan Yohanes, mungkin sebelah kiri Yakobus, atau sebaliknya. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan yang Tuhan Yesus akan peroleh. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan segera menerima kemuliaannya. Dan mereka juga mau ikut dimuliakan adik-adik. Nah, itu yang mereka minta dari Tuhan Yesus. Nah, kira-kira respon Tuhan Yesus apa ya? Kira-kira betul nggak sih adik-adik permintaan mereka ini? Mereka mau supaya mereka memperoleh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Bisa duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Kita lihat ya, respon Tuhan Yesus terhadap permintaan mereka. Nah, di ayat yang ke-38 sampai dengan yang 40, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka pastinya dengan penuh kasih, dengan penuh hikmat, sehingga mereka bisa menerima jawaban Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Kamu nggak tahu apa yang kamu minta, Yakobus dan Yohanes, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Apa sih arti kalimat Tuhan Yesus ini? Nah, Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada mereka berdua bahwa untuk mendapat kemuliaan mereka itu harus menderita dulu adik-adik. Mereka tidak bisa memperoleh mahkota kemuliaan itu dengan cuma-cuma. Ya, mereka harus menerima penderitaan seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia harus melayani banyak orang dengan cercaan, dengan hinaan, dengan tantangan yang begitu besar. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Berat ya adik-adik ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang sama mereka, tidak mudah untuk menerima kemuliaan ini. Kalau kamu mau menerima kemuliaan seperti yang aku terima, kalian harus menderita seperti itu. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa tidak mudah menerima mahkota kemuliaan, karena ada harga yang mesti dibayar, dan harga yang harus dibayar itu sangat berat adik-adik. Ya, bukan hanya penderitaan, tetapi kerendah hatian, dan banyak hal sampai dia seperti Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus kita semua, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, di ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44 dikatakan dan dijelaskan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain marah melihat berespon marah ya kepada pertanyaan Yakobus dan Yohanes tadi. Murid-murid yang lain merasa bahwa Yakobus dan Yohanes itu mementingkan dirinya sendiri. Kenapa mereka harus meminta duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus adalah guru mereka, pemimpin mereka. Tentunya mereka tidak bisa sejajar dengan Tuhan Yesus. Dan kalaupun mereka mendapatkannya, bagaimana dengan yang lainnya?
mau duduk di mana ya adik-adik ya. Jadi mereka murid-murid yang lain itu menganggap Yakobus dan Yohanes itu sangat mementingkan diri sendiri dan sombong. Nah, dalam masalah seperti ini Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat lemah lembut dan penuh kasih kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 41 dan sampai dengan yang ke-44, dia menjelaskan adanya perbedaan hukum pemerintahan duniawi dan hukum kerajaan Allah. Kalau hukum pemerintahan duniawi itu berkuasa, dan siapa yang berkuasa dia bisa menggunakan kekerasan atau cara apapun agar bisa menguasai, agar bisa semua orang tunduk atas perintahnya. Tetapi lain dengan hukum kerajaan Allah adik-adik. Ya, apa sih yang menjadi hukum kerajaan Allah? Di ayat yang ke-43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, jadi beda sekali antara prinsip surgawi dan prinsip dunia adik-adik ya. Dikatakan pada firman Tuhan, apabila adik-adik mau menjadi yang terbesar, mau menjadi pemimpin, justru adik-adik harus merendahkan diri sedemikian rupa, sama seperti teladan Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia datang ke dunia dan dia melayani banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit, dia berkhotbah dan dia mengajar dan dia memberi makan banyak orang. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, tidak memperhatikan dirinya sendiri adik-adik. Apakah dia lelah? Apakah dia perlu sesuatu? Tidak ya adik-adik ya. Dia hanya melayani dan mengasihi. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa harus Tuhan Yesus yang membasuh? Kenapa nggak murid yang membasuh Tuhan Yesus? Itu pun Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua anak-anak Tuhan Yesus, bahwa dalam kerajaan surga, prinsip kerajaan surga adalah melayani Tuhan. Apabila adik-adik mau ditinggikan, mau menjadi yang terbesar, hendaklah adik-adik harus terlebih dulu merendahkan diri. Ada harga yang mesti dibayar, ya. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ya adik-adik ya, sampai dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Luar biasa Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tidak ada keuntungan yang dia dapat, bahkan sampai dia menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk kita semua, supaya kita semua bisa diselamatkan dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu kita semua memuliakan Tuhan Yesus dan namanya begitu besar dan ditinggikan. Ya adik-adik ya. Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat 45 ya, Tuhan Yesus memberikan tekanan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, bahkan bagi dunia. Itu yang di ayat yang ke-45 adik-adik ya. Nah, di sini ada gambar bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia begitu mengasihi murid-muridnya adik-adik ya, sampai dia tidak minta dilayani. Justru dia yang melayani para murid, supaya para murid mengerti dan meneladani apa arti kasih dan pelayanan. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau meniru teladan Tuhan Yesus ya? Kita semua harus meniru teladan Tuhan Yesus untuk memiliki kerendahan hati yang luar biasa dan terus setia melayani sampai kita selesai hidup di dunia ini adik-adik. Kita meneladani kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Dan kita harus terus merendahkan diri, menunjukkan anak-anak Tuhan berbeda dari anak-anak dunia ini adik-adik. Kita harus beda, kita tidak bisa menyombongkan diri atau mementingkan diri kita sendiri. Justru kita harus menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan mau merendahkan dirinya dan mau mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi, melayani dan merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan hidupnya
bagi kita semua. Baik adik-adik, kita sampai kepada ayat hafalan kita hari ini ya. Markus 10 ayat 43b sampai dengan yang ke-44. Kita baca bersama-sama ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Luar biasa firman Tuhan dan ayat hafalan minggu ini adik-adik ya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa merendahkan diri kita dan terus setia melayani seumur hidup kita seperti Tuhan Yesus ya. Sekolah minggu sudah selesai adik-adik. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk terus meneladani akan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk terus meneladani untuk memberikan kerendahan hati kami, melayani-Mu seperti hamba Tuhan. Bahkan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan seumur hidup kami dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan kuatkanlah kami Tuhan supaya kami boleh meniru teladan-Mu seumur hidup kami. Berkati para keluarga kami, anak sekolah minggu kami, keluarga kami, dan semua pihak yang mendengarkan YouTube ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.